percakapan tentang Raja Herodes dalam pembacaan ini. Percakapan tentang Raja Herodes ini saya harus menyampaikannya secara hati-hati, saudara, karena membaca teks ini langsung kita temukan pertanyaan. Waktu Tuhan Yesus bilang, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, ini menyatakan Yesus bilang dia, seolah-olah Yesus mengatakan dia binatang. Makanya saya bilang saya mesti hati-hati mengatakan ini, saudara-saudara. Kenapa? Sekali lagi, sepertinya Tuhan menyebut Herodes itu binatang. Sama dengan ketika Tuhan Yesus menyebutkan perempuan Kanaan itu anjing. Apa yang sesungguhnya ada di situ? Apa Tuhan Yesus menyebut mereka binatang? Akhirnya dan semua orang bisa saja mengatakan itu dan kemudian meniru. Oh, kok Tuhan Yesus sebut begitu? Tidak, saudara-saudara. Kenapa? Ini adalah gaya bahasa yang lazim dalam masyarakat mereka. Ini sebuah gaya bahasa yang lazim di kalangan mereka dan mungkin juga di sekitar kita. Sama seperti lazimnya kita menyebutkan. Sama seperti lazimnya kita menyebutkan. Tuhan itu gembala dan kami ini adalah domba-domba. Jadi ini gaya bahasa yang lazim untuk menggambarkan itu. Jadi saudara-saudara, dalam kaitan dengan itu saudara-saudara, Yesus tidak menyebutkan dia sebagai binatang. Yesus tidak menyebutkan dia sebagai binatang. Ini bisa dipertegas saudara-saudara dengan catatan ini. Dalam masyarakat Yahudi, serigala itu lambang dari 3 hal. Gaya bahasa tadi menegaskan ini. Dalam masyarakat Yahudi, serigala itu adalah lambang dari 3 hal. Yang pertama, serigala itu dianggap sebagai yang paling lihai atau yang paling cerdik dibanding dengan binatang-binatang lain. Binatang yang disebut serigala itu paling lihai. Jadi ketika bilang, si serigala itu, oh ini orang ini licik ini lihai ini. Kedua, serigala itu dipandang sebagai yang bersifat paling membinasakan. Dia bersifat paling membinasakan dibanding dengan binatang-binatang lain. Jadi setiap kali menyebut serigala, mereka di sana tahu, ini paling membinasakan. Ini beda dengan nyamuk, demam berdarah. Serigala lebih membinasakan. Kira-kira begitu. Ketiga, saudara-saudara, setiap kali menyebut serigala, mereka tahu serigala itu adalah simbol dari orang-orang yang tidak mempunyai nilai dan makna. Dia hidup tidak punya nilai dan makna. Yang penting dapat makan saja. Tidak ada nilai sama sekali. Tidak ada makna. Jadi ketika Tuhan Yesus menyebutkan, pergi dan katakanlah kepada si serigala itu, mereka tangkap dalam konteks seperti ini. Jadi Yesus tidak menyebut dia binatang. Saya mesti hati-hati mengatakan itu. Maksud dari perkataan Yesus itu adalah dalam percakapan yang terjadi dalam pembacaan yang kita baca itu. Pertama, saudara, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa saatnya belum tiba. Kasih tahu Herodes, saatnya belum tiba. Memang tidak lama lagi, tetapi saatnya belum tiba. Belum lama lagi, tetapi belum sekarang. Dan Tuhan Yesus masih tetap akan melayani sampai menyelesaikan tugasnya. Dia akan tetap melayani, akan menyembuhkan orang sakit, akan mengusir setan sampai selesai tugasnya. Herodes boleh silakan, dia berencana untuk membunuh saya, tapi belum waktunya, belum. Kedua, saudara-saudara, tempatnya bukan di Galilea. Pergi katakan kepada Herodes, tempatnya bukan di Galilea, wilayah Herodes, tapi tempatnya ada di Yerusalem. Yesus harus mati di Yerusalem, bukan di Galilea, di wilayah Herodes. Yesus harus mati di Yerusalem. Tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Artinya, tidak dimanapun juga kecuali di Yerusalem. Apabila seorang nabi yang benar dibunuh, ia dihukum mati sebagai nabi palsu. Tidak ada yang bisa mengadili dan menghakimi dia selain para mahkamah agama, Sanhedrin, yang berkedudukan di Yerusalem. Mahkamah agama lokal di tempat-tempat lain tidak bisa menangani perkara ini. Dan karena itu jika seorang nabi dihukum mati,
keputusannya harus dijatuhkan oleh mahkamah agama di Yerusalem. Pertama Tuhan mau kasih tahu sama Herodes, waktunya belum sekarang. Sudah kata tapi belum sekarang. Kedua dia bilang, kasih tahu dia, tempatnya nanti bukan di sini. Tempatnya nanti di Yerusalem. Saudara-saudara, yang ketiga, menarik sekali karena Tuhan ingin mengatakan kepada mereka semua bahwa yang paling penting itulah waktu yang ada itu dipakai untuk terus melayani. Terus melayani. Saya sebut sebagai yang penting karena jangan sampai kita berpikir waktunya terlalu sedikit dan tidak usah lagi melayani. Saya menyatakan ini untuk kita semua mengerti bahwa kalau sampai kemudian Tuhan Yesus harus mati di Yerusalem, itu memang betul-betul sesuatu yang telah digariskan sebagai bagian dari misinya untuk penyelamatan umat manusia. Jadi silakanlah Herodes berencana di situ, tapi tidak akan seperti yang dia nyatakan itu. Tidak akan. Tuhan Yesus sangat memahami apa yang menjadi bagian-bagiannya.